Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa, mahasiswi, Bapak, dimanapun kalian berada? Alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan mata kuliah kita dalam mata kuliah Manajemen SDM dan Strategik. Pada kesempatan kali hari ini kita melanjutkan pada tema rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga pendidikan Islam. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam pengelolaan SDM pendidikan, yaitu bagaimana proses rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga pendidikan Islam. Kita akan memahami esensi, tantangan, dan strategi yang perlu diterapkan dalam konteks ini. Kedua, capaian pembelajaran CPL dan CPMK. Pada kesempatan ini, Bapak akan sedikit menjelaskan capaian pembelajaran lulusan, yaitu mampu mengelola lembaga pendidikan Islam secara profesional, berbasis nilai-nilai keislaman dan keilmuan. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah belajar ini, Bapak harap mahasiswa mampu memahami konsep, proses, dan strategi rekrutmen SDM sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam secara sistematis dan aplikatif. Pada penjelasan ini, posisi materi dalam kurikulum ini sangat penting. Rekrutmen adalah proses krusial dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM yang sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep-konsep ini untuk diterapkan dalam dunia kerja nyata. Ketiga, pendahuluan. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa SDM yang berkompeten. Pasti kalau SDM-nya kurang kompeten, maka lembaga pendidikan itu akan mengalami kendala-kendala dalam memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didiknya. Rekrutmen adalah gerbang awal masuknya kualitas ke dalam sistem pendidikan. Dan pentingnya rekrutmen dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Mengelola lembaga pendidikan Islam bukan hanya soal kurikulum dan dana, tetapi sangat bergantung pada siapa yang bekerja di dalamnya. Proses rekrutmen menjadi titik awal seleksi sumber daya yang berkomitmen pada nilai, visi, dan profesionalisme. Keempat, definisi rekrutmen. Rekrutmen adalah sebuah proses pencarian, penarikan, dan seleksi calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada konteks ini adalah lembaga pendidikan Islam, baik MI, MTS, madrasah aliyah, ataupun sampai ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Rekrutmen lebih dari sekedar mengisi kekosongan. Ini adalah upaya strategis memilih individu yang sejalan dengan visi dan nilai-nilai lembaga pendidikan Islam, baik sebagai guru maupun tenaga kependidikan. 5. Jenis SDM di lembaga pendidikan ada dua kategorinya. Yang pertama, tenaga pendidik, baik guru maupun dosen. Yang kedua, tenaga kependidikan. Ada tenaga administrasi, tata usaha, kemudian pustakawan, laboran, dan lain-lain. Kita perlu membedakan siapa saja yang kita rekrut. Keduanya, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, memiliki peran penting pada diri mereka. Guru sebagai ujung tombak pembelajaran, dan tenaga kependidikan sebagai penopang sistem yang berjalan. 6. Fungsi rekrutmen. Setidaknya ada 4 fungsi daripada rekrutmen ini ataupun proses rekrutmen ini.
Yang pertama, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Artinya untuk mengisi pos-pos yang kosong, yang mana pos itu penting untuk diisi agar berjalan baik lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, menjamin kualitas layanan pendidikan. Lembaga pendidikan Islam yang bagus layanannya pasti ditopang, didukung oleh banyak sumber daya manusia yang berkompetens. Ketiga, menjaga keberlanjutan lembaga pendidikan itu. Dan terakhir adalah membangun kultur organisasi. Fungsi rekrutmen bukan hanya sekedar administratif, tapi strategik. SDM yang tepat akan menentukan performa lembaga, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 7. Tahapan rekrutmen. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Kepala lembaga pendidikan, baik kepala sekolah, kepala madrasah, kemudian ketua perguruan tinggi ataupun rektor, mereka menganalisis awalnya ada berapa dosen, ada berapa guru, ada berapa tenaga kependidikan yang betul-betul diperlukan agar antara jumlah peserta didik, mahasiswa, dan tenaga pendidik dan kependidikannya berimbang. Yang kedua, perencanaan rekrutmen. Ketika dianalisis, direncanakan sektor apa saja harus diisi, kemudian bagaimana nanti pendanaannya, sehingga akan memberikan hak kepada tenaga pendidik dan kepada tenaga kependidikan yang telah menjalankan kewajibannya. Kemudian pengumuman lowongan, artinya setelah diucapkan baik-baik diumumkan. Artinya ini terbuka bebas bagi siapa saja yang punya kriteria, punya kompetensi, silahkan untuk mendaftar. 4. Seleksi administrasi dan wawancara pasti. Untuk kita menunjukkan orang ini berkompetens, kita lihat secara administrasinya, syarat-syaratnya, dan juga pasti wawancara untuk kita melihat bagaimana sikapnya, bagaimana akhlak daripada calon SDM yang akan bekerja di tempat kita. Kemudian baru uji kompetensi dan kepribadian. Maka perlu juga nanti ditambah dengan diujikan lagi kompetensi akademiknya, dan yang terakhir adalah bagaimana kepribadiannya. Dan yang terakhir, setelah semuanya dikumpulkan, diberikan nilai dan diberikan keputusan dan orientasi kerja. Setiap tahapan harus dilakukan secara cermat, objektif, dan profesional. Lembaga pendidikan Islam juga harus mengembangkan nilai-nilai Islami dalam proses seleksi. 8. Kriteria tenaga pendidik Islami. Aspek yang dinilai, pertama, kompetensi pedagogik dan profesional. Artinya dia bisa mengajar dan dia memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan apa yang dia akan ajar. Kemudian akhlaknya baik dan berintegrasi. Yang ketiga, komitmen terhadap nilai-nilai Islami. Terakhir adalah kemampuannya berkolaborasi, bekerja sama dengan keluarga, sekolah, madrasah, ataupun perguruan tinggi. Guru di lembaga pendidikan Islam bukan hanya pengajar, tapi juga panutan. Proses rekrutmen harus menggali aspek spiritual dan etika calon guru selain dari aspek akademisnya saja. 9. Sumber rekrutmen. Ada 2, internal dan eksternal. Internal adalah promosi staf, artinya staf yang sudah lama bekerja, yang mungkin statusnya tadi tidak tetap, kita naikkan menjadi pekerja ataupun SDM yang tetap bersama kita. Ataupun guru honorer yang masih mungkin statusnya masih belum kuat, maka diperkuat dengan menjadi guru tetap ataupun dosen tetap, baik itu di yayasan ataupun di lembaga-lembaga negeri. Yang kedua, eksternal, fresh graduate, orang yang baru selesai dari studi ataupun portal kerja. Terakhir adalah rekomendasi dari
tokoh-tokoh yang dapat dipercaya. Strategi rekrutmen bisa memanfaatkan sumber internal, ya tak harus keluar dulu, artinya di internal dulu maupun eksternal. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing dan harus dipertimbangkan sesuai kebutuhan lembaga pendidikan Islam. 10. Isu utama dalam rekrutmen lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, kekurangan tenaga profesional. Kekurangan tenaga profesional karena tenaga profesional biasanya memilih tempat-tempat yang sangat benefit. Sedangkan lembaga pendidikan Islam ini beragam. Ada yang sudah benefit, ada yang masih harus berjuang lagi untuk meningkatkan tarafnya. Kemudian kedua, kualitas lulusan belum merata. Kualitas lulusan pendidikan belum merata. Jika di kota-kota besar, peluang untuk menemukan lulusan-lulusan yang mereka cari akan mudah. Tapi kalau lembaga itu berada di daerah kabupaten ataupun kecamatan, di daerah terpencil, mereka akan kesulitan menemukan kualitas lulusan yang mereka cari. Yang ketiga pasti nepotisme atau intervensi dari pihak luar. Orang-orang yang punya kepentingan ingin menitipkan sanak familinya, baik dia berkompetensi ataupun bahkan yang tidak punya kompetensi untuk bekerja di lembaga pendidikan Islam, dan itu akan menjadi kendala pada masa depan, pada waktu yang akan datang jika tidak dilatih ataupun diberikan pengarahan yang baik oleh kepala sekolah madrasah ataupun madrasah. Yang keempat, tidak ada standar seleksi yang baku. Masing-masing, baik lembaga ini ataupun lembaga yang lain, memiliki standar rekrutmen sesuai dengan kebijakan mereka masing-masing. Ini adalah realita yang banyak di lembaga pendidikan Islam. Keterbatasan sumber daya manusia, sistem yang belum tertata, dan tekanan sosial kadang menghambat proses rekrutmen yang ideal. Yang ke-11, solusi strategi. Solusi dan strateginya adalah pertama, menyusun standar rekrutmen yang baku. Maka penting bagi kepala sekolah untuk berkomunikasi kepala sekolah kepada dinas pendidikan, kemudian kepala madrasah, ke Kementerian Agama di kabupaten kota masing-masing untuk sama-sama merumuskan standar rekrutmen yang baku. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan SDM secara berkala. SDM yang sudah bergabung dengan lembaga kita perlu pengarahan, perlu pelatihan secara terjadwal, sistematis, dan juga secara berkala agar bisa berintegrasi dan juga menyatukan visi misi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Yang ketiga, berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, lembaga perguruan tinggi baik umum maupun Islam pada khususnya, bekerja sama dengan UIN, bekerja sama dengan IAIN, bekerja sama dengan STAI untuk menemukan calon tenaga pendidik yang diharapkan. Yang terakhir pasti penilaian objektif dan transparan. Siapa saja yang ikut dari proses rekrutmen ini, kita tampilkan skornya berapa, siapa yang di ini, agar kita memberikan contoh yang baik bagi masyarakat tentang rekrutmen yang sangat-sangat, yang pertama, objektif dan transparan. Solusi tidak selalu memerlukan dana besar. Tidak selalu memerlukan dana besar, tapi kemauan untuk berubah. Lembaga pendidikan Islam perlu memiliki sistem rekrutmen yang akuntabel dan profesional, dapat dipertanggungjawabkan dan secara profesional. Salah satu contoh studi kasus, rekrutmen guru di Madrasah Aliyah di Kota Jambilah misalnya, menggunakan pendekatan spiritual dan psikotes integratif. Artinya
pendekatan secara keagamaan, dan juga isi tes tulisan kompetensi yang sangat integratif. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan rekrutmen yang menggabungkan nilai Islami dengan metode psikologi modern dapat menghasilkan SDM yang lebih stabil dan loyal. Ke-13, kesimpulan. Ada berapa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, rekrutmen adalah gerbang kualitas lembaga pendidikan. Ya, khususnya pada konteks ini adalah lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, SDM yang unggul hanya dapat diperoleh dari proses seleksi yang baik. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam harus mengintegrasikan nilai kompetensi dan profesionalisme. Nilai keislaman, kemudian kompetensi dan profesionalisme. Sebagus apapun visi lembaga pendidikan Islam, jika rekrutmennya lemah, hasilnya tidak optimal. Proses seleksi adalah bentuk investasi jangka panjang terhadap mutu pendidikan pada lembaga pendidikan Islam. Pada slide ke-14, refleksi untuk mahasiswa Bapak. Pertama, apakah kalian siap menjadi SDM yang unggul di lembaga pendidikan Islam? Artinya, sudahkah kalian pantas menjadi SDM yang unggul? Yang kedua, apakah kamu paham pentingnya etika dalam proses rekrutmen? Dan yang ketiga, bagaimana kamu bisa berkontribusi memperbaiki proses ini. Yang tadinya belum tertata, kalian tata. Yang tadinya masih ada nepotisme, kita cegah dengan cara rekrutmen secara terbuka melalui uji kompetensi dan wawancara. Yang terakhir, pesan Ustadz sebagai motivasi bagi kalian semua. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul abda, cinta kepada seorang hamba, idza amila atqanahu, kalau dia beramal dia menekuninya secara profesional. Artinya bekerja secara profesional, bekerja dengan tekun, rajin dan semangat tanpa melupakan kita daripada kewajiban kita sebagai muslim untuk sholat 5 waktu, kemudian berlaku adil dan hal-hal yang lain sesuai dengan ajaran agama Islam, maka Allah cinta dengan orang seperti ini. Maka jadilah generasi manajer pengelola pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam yang bekerja dengan integritas dan itqan. Dan itqan artinya profesional. Proses rekrutmen adalah amanah. SDM yang baik akan membentuk generasi bangsa yang berakhlak dan berkualitas. Maka terima kasih banyak atas segala perhatian. Ketemu lagi pada mata kuliah ataupun tema-tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.